Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabah Kindi, saya dari UPDJB Bandung, seorang mahasiswa UT. Pada kali ini saya akan melakukan praktek mengenai komen-komen dasar pada Windows, seperti change directory atau config, eh, untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Berikut ini adalah praktek yang saya lakukan. Oke, di sini untuk eh, komen promnya ya. Ini udah saya buka. Eh, Perlu diperhatikan ya bahwa beberapa em, komen-komen yang akan dijalankan nanti dan dipraktekkan nanti itu eh, ada yang perlu menggunakan administrator ya. Jadi nanti ketika jalankan tadi saya eh, run as-nya run as administrator. Oke. Untuk directory, untuk yang pertama saya akan coba komen cd atau change directory ya. Pertama-tama kita lihat dulu ini di directory apa aja di directory di C ini. Oke, di sini ada driver, fv, folder ut. Mungkin kita coba ke folder ut ya. Nah, untuk cd ini fungsinya itu untuk berpindah atau mengganti directory yang aktif ke directory yang lain misalnya. Nah, untuk yang sekarang ini kan masih di C, jadi kita coba ubah ke folder ut. Oke, nah ini sudah ada di folder UT ya. Nah, untuk ceknya apa aja yang ada di folder UT. Jadi bisa, ya. Sini ada file nilai komputer. Nah, untuk selanjutnya itu adalah komen cls. Nah, cls ini itu eh, clear screen. Clear screen. Jadi dia tuh menghapus tampilan-tampilan yang ada di layar gitu supaya bersih dan enak gitu. Karena kalau sudah terlalu banyak lampiran akan sedikit pusing gitu. Ini contohnya. Untuk yang ketiga itu kita akan memanggil comment atau help. CLS tanda tanya itu sebenarnya munculkan help ya. Bisa komen apa aja sih di sini selain CLS juga bisa. Nah, kalau kita pakai CLS sesuai dengan tugas, nah dia akan munculkan clear the screen. Jadi CLS itu merupakan komen untuk melakukan pembersihan pada layar ya, layar di comment prompt. Oke, kita lanjut ke yang tiga, yang keempat itu dir. Nah, tadi kan saya sudah pakai dir juga ya. Jadi sini untuk yang keempat itu adalah dir slash. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Dia display atribut-atribut apa aja yang bisa digunakan untuk dir ya. Nah, ini contohnya display file with specified attributes. Dia tuh bisa menampilkan eh, direktori atau file-file. Contohnya di sini untuk yang hidden file itu pakai H, terus system file itu pakai S, dan yang lainnya sini ya. Eh, Kalau yang ini juga bisa menampilkan sesuai dengan time atau waktunya, waktu dibuatnya ya. Nah, jadi sebenarnya dia slash tanda itu bisa digunakan untuk komen apa saja gitu ya. Dia itu kayak memunculkan manual page untuk si komennya gitu. Tapi di sini ya ini atribut ya, ya. Kita lanjut ke yang IP config. Cek dulu IP config. Nah, untuk IP config ini merupakan bawaan dari Windows maksudnya. Di sini dia menampilkan Ethernet adapter atau eh, ya interface atau adapter dan yang memiliki IP-nya. Karena di sini saya menggunakan eh, kabel wired bukan wireless. Nah, jadi yang muncul tuh sini ada
ini itu untuk yang kabel ya. Nah, untuk IP private yang saya dapatkan dari eh, WiFi atau modemnya itu ini ya, 19.68.1.5. Nah, ini untuk nextnya, ini default gateway-nya ya, gateway buat ke modemnya. Ini juga ada internet kedua. Nah, untuk yang nah ini untuk yang WiFi, wireless LAN antar WiFi. Nah, ini karena emang tidak terkoneksi jadi media disconnected. Oke, sekarang kita cek yang IP config slash all. Nah, ini bedanya itu lebih banyak daripada yang IP config biasa. Nah, untuk yang all ini dia memunculkan detail ini itu network card dari laptopnya. Terus ada apakah ada CP-nya enable ya, terus auto configuration ya. Dia ada juga ini API lokal V4 V6 ya. Bahkan dia muncul list of 10 dan expirednya di sini. Ya, sini ada juga dia DHCP servernya muncul juga sini. Jadi untuk hanya untuk yang awal itu lebih lengkap ya, lebih lengkap daripada API config ini. Seperti itu. Oke, kita nanti coba yang ke manual ya. Yes. Nah, ini sama ya. Jadi dia memunculkan manual page untuk komen dari IP config ya. Sini ada all untuk all itu display full configuration information ya. Jadi dia memunculkan semua informasi dari konfigurasi network itu. Nah, kita mau review, nanti kita coba ya. Untuk yang ini, mau review, nah rilis itu coba. Pas DNS ini juga sama ini, bisa DNS. Oke, yes. Oke, selanjutnya kita coba IP config release. Nah, IP config release itu dia uh, bukan memutuskan, tapi uh, melepas IP IP private-nya gitu ya, IP yang didapatkannya ya, ya maupun dia uh, pabrik atau private gitu ya. Misalkan servernya, contoh server di setting DHCP gitu ya. Kita IP config release nya. Jadi dia itu akan melepaskan IP gitu. IP pada Ethernet adapternya gitu. Nah, sekarang kita coba yang renew ya. Ini untuk meminta IP. Nah, sini udah dapat lagi ya. Jadi untuk yang IP release ini IP yang sebelumnya itu dilepaskan, dilepaskan. Nah, untuk yang renew yaitu meminta ke modemnya atau DHCP servernya meminta IP gitu untuk yang renew. Oke, selanjutnya tuh yang IP config slash display DNS ya. DNS. Nah, untuk yang display DNS ini dia itu menampilkan story dari uh, DNS atau domain ya, domain yang pernah diakses oleh perangkat ini gitu. Nah, sini kan ada banyak ya, ada dari Cloudflare, ada ada DNS yang digunakan itu Mozilla, ini banyak sih. Ya, dari ke tipenya ini ya, 28, time to live ya, time to live, record name ya, di sini ada banyak. Oke, kita lanjut ke
flash DNS. Coba flash DNS. Nah, untuk flash DNS ini biasanya digunakan eh, oleh beberapa orang itu untuk melakukan pemenahan troubleshoot biasanya. Troubleshootnya itu kayak misalkan website satu ini bisa diakses dari laptop yang lain, tapi laptop ini tidak bisa. Itu biasanya karena cache dari DNS-nya gitu. Seperti itu. Jadi untuk ini bisa digunakan untuk apabila ada kendala akses atau kendala download atau download di website mana gitu seperti itu. Oke, kita coba ke register DNS ya. Oke, ini kita meregister DNS record ya dari semua adapter. Jadi untuk register DNS itu bakal regis semua eh, DNS ya, DNS servernya itu. DNS name servernya gitu. Nah, ini dia juga di sini akan menampilkan eh, di event viewer atau itu logging di Windows ya, menampilkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke register DNS sudah. Kita coba ping. Sekarang ini tools untuk pengecekan di sini. Nah, untuk ping itu eh, bisa untuk IP, contohnya ini ya. Ini ping ke Google ya. Ini 888 itu Google. Nah, di sini ada time 17 ms ya. Ini lumayan cepat lah ya. Dan tulis ya. Ini tuh eh, setiap paket itu berapa dan tulis ya. Supaya tidak dikirim terus menerus gitu paketnya. Makanya dipecah-pecah gitu. Di sini juga ada static untuk set itu 4, reset 4 dan loss 0%. Nah, biasanya kalau orang-orang kendala itu kadang loss-nya itu tinggi. Nah, itu salah satu itu karena mungkin dari koneksi yang tidak stabil biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan langsung nama websitenya misalnya google.com, ini juga bisa sih. Nah, otomatis yang didapat itu IP Google 142. Ini, nah 142 itu merupakan IP Google.com yang terdekat dengan ini apa jaringan kita gitu. Dapatnya tuh 142. Nanti beda lagi kalau misalnya kita lokasinya ada di region lain atau negara lain seperti itu. Oke, penting. Oh ya untuk seterusnya harusnya bisa pakai i. Sini. Oh minta, minta ya. Bukan. Nah ini ya. Ini bisa terus menerus ya. Yang tadi kan hanya 4 aja. Terus menerus. Untuk kalau keluarnya kontrol C aja. CSS lagi. Selanjutnya kita coba net net start. Misalnya net startnya kita ke ketik.com. Langsung. Contohnya kita coba net start in bukan ke website. Nah, ini itu menampilkan eh, koneksi apa aja yang terhubung dengan kita atau yang sebelumnya pernah terhubung gitu di sini. Nah, di sini ada yang listening, ada yang established. Nah, listening itu artinya protokol ini tuh aktif gitu. Dan dia eh, hanya aktif dan belum ada yang eh, terkoneksi ke sini gitu ya, protokol ini. Nah, untuk yang established itu berarti terhubung ya. Ada koneksi antara dua local reference address. Nanti biasanya juga ada yang wait ya. Wait itu artinya menunggu ya. Menunggu balasan dari yang sebelah atau yang sebaliknya dan sebaliknya seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke tracer ya. Kalau tracer ini tuh untuk mengecek jalur, jalur bagaimana kita ke IP atau ke websitenya. Ini cek hasilnya. Info. Nah, ini contohnya kita ke Google ya. Hop 1. Hop 1 itu, itu gateway, gateway dari eh, modem. Nah, untuk itu 3113 itu jadi berarti dari routernya ya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang FTL ini biasanya kadang koneksi itu ada yang nggak stabil seperti itu. Oke, kita tunggu aja sampai hop berapa. Nah, ini udah ada ya. 1397. Itu 42. Oh, kesini 42 berarti. 74. Ternyata ini eh nyampe nya lama ya. Banyak yang itu. Ini sampai 30 hop kayaknya. Kita coba tunggu dulu. Oke, oh 24 ya. Nah, ini udah sampai ya. Sini cukup banyak ini ya, banyak loss yang sini ya, beberapa hop ini. Dan ini sampai di hop 24, 24 ini sampai. Oke, selanjutnya kita coba yang ini yaitu reset, reset kita coba ketik. Misalnya kita ketik ke Google, ke detik ini, detik.com. Eh, bedanya ping sama casting ini, casting itu gabungan ya. Nah itu tools gabungan dari Tracer ya. Kalau itu lebih lebih bagus lah ya daripada sebenarnya tidak lebih bagus tapi hanya tambahan saja gitu. Karena yang pasti yang sering digunakan itu pasti ping. Nah dia juga eh,
melakukan statistik untuk hasil dari trace-nya gitu. Oke, kita tunggu. Ini seperti di informasi sih 50 detik ya. 50 detik. Oke, hop 1 2. Ini entah kenapa yang mungkin hanya 2 ya. Mungkin karena hopnya itu hanya yang diceritain hanya bisa sampai sini ya. Terus ini lost send ini 0 ya ke IP publiknya. Ini laptop saya, ini usernya. Ini latensi ya. Kata itu latensi. Ini hopnya sampai 2 ya. Selanjutnya sudah saya coba, kita coba yang dan tadi ini setting. Sekarang ls lookup misalkan detik.com ya. Nah, dia memunculkan IP address ya, tapi address dari um, domain detik.com atau website detik.com. Sebenarnya ada 185 ini. Ini IP-nya ya dia. Nah, ini untuk DNS server yang kita gunakan. Berarti ini DNS servernya itu dari modem, modemnya ya, modem WiFi. Nah, oke, selanjutnya kita coba nettest ya, nettest. Nettest itu harusnya, nah contohnya nettest itu netbox shell. Jadi dia tuh kita tuh bakal masuk ke ini contohnya ya. Nah, dia masuk ke sini ya. Kalau di sini tuh kita bisa kasih config untuk komen-komen dari netbook ya, netbook tools itu ya. Contohnya misalnya interface show um, interface show. Nah, ini contohnya ya, yang show interface yang terkoneksi dan yang tidak gitu di sini. Biasanya ada yang wifi kan saya tidak pakai wifi, jadi otomatis ini disconnected gitu ya, statusnya. Interface-nya Ethernet ini aktif semua karena saya kan pakai wire kabel seperti itu. Itu tidak cek ya. Selanjutnya itu setelah bisa root ya. Routing itu sebenarnya jalur ya, jalur routing kita sampai ke tujuan di situ itu. Nah, kita coba aja pakai root print ya. Nah, ini menampilkan router root table kita ya, yang digunakan oleh perangkat ini. Nah, di sini misalkan data destinasinya 000 atau bakat atau internet, gateway itu pakai ini, gateway-nya gateway ini gateway-nya ada 2 ya, ini interface-nya, nah ini seperti ini jadi ya. Ini aktif servernya untuk IP6, interface list. Nah ini ada MAC address-nya juga di sini tuh. Ya, seperti itu ya. Ini persisten ya, yang persisten itu yang yang bukan permanen ya, itu yang saat ini permanennya ini. Oke.
Setelah itu kita coba yang putar net. Nah, kita coba net. Kalau untuk net ini dia tuh untuk mengelola akun pelanggan, akun user dari laptopnya gitu. Nah ini dia tuh untuk mengatur eh, akun-akun dalam net user akun for ini, ya, administrator, default account yes, ada kini. Nah jadi saya hanya ada dua user di laptop Windows ini. Gitu. Oke, baik cukup sekian mengenai praktek yang saya lakukan. Jadi secara keseluruhan untuk tugas kali ini itu lebih difokuskan ke penggunaan pada control Windows dan beberapa tools network ya. Nah, apabila saya salah kata atau kekurangan mohon maaf sebelumnya. Nah, terima kasih semuanya.